untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatannya daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini perjanjian lama. Itu Kemudian dalam betul. perjanjian lama Tuhan Itu benar sekali. Itu benar Ya. sekali. Itu benar Makanya sekali. Yesus turun. Itu benar sekali. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan aliteng. Gak ada hubungannya dengan aliteng. Yang dimaksud Yesus itu ada di dalam kitabnya Yesus sendiri, pengakuan Yesus. Kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Aki semua dan di mana Pak Aki semua ini berapi-api sekali ya, dan dapat lawan yang ya sebenarnya gak lumayan bagus ya, cuman ya itulah licik itu pasti ya di dalam kekristenan itu. Ketika berdebat ya berputar-putar, ketika sudah tidak ada dalil-dalil lagi yang dapat diuraikan sebagai pendukung argumentasi, maka dia akan berputar-putar. Baik, demikian kamu simin videonya. Gini aja Bang Jum, nanti kalau ada yang open cam nggak apa-apa saya diturunkan. Sebelum ada yang open cam kan bisa kita Boleh. dialog. Ya. Silakan Bang. Ini temanya orang banyak yang disesatkan Kristus itu siapa? Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5 sampai nomor 31. Silakan. Iya, justru itu saya naik karena itu kan di atas bentuknya pertanyaan. Iya. Dan di mana ada Yesus menyesatkan orang, tidak ada. Di mana ada ayatnya itu? Yang tadi Bang, Matius 24 nomor 4, Yesus minta kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada murid-murid memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi menurut Yesus akan banyak orang datang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Orang-orang ini menyesatkan banyak orang. Nah itu yang kita cari, orang yang memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang itu siapa? Ya yang bukan Yesus tentunya. Yang menggunakan nama Yesus tapi dia menyampaikan pengajarannya yang bukan ajaran dari Yesus. Di situ aja kita lihat. Iya. Yang datang kepada murid Yesus di abad pertama memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang itu siapa? Ya yang ajarannya itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus, yang memberitakan keselamatan yang bukan keselamatan di dalam Yesus, ya pasti itu ajaran sesat. Entah siapa itu, yang penting ajaran yang di luar dari Yesus itu pasti sesat. Itu aja kuncinya. Bukan di luar Yesus Bang. Orang ini datang memakai nama Yesus Kristus. Mereka kelompok orang ini kemana-mana menjual nama Yesus Kristus. Mau dia benar kek, mau dia salah kek, mau ajarannya sama kek, yang jelas di luar dari murid Yesus orang Yahudi itu kemudian datang kepada murid Yesus mengatasnamakan Yesus, tetapi sebenarnya mereka ini adalah penyesat. Itu kan konteksnya jelas. Yesus datang di Bukit Zaitun, muridnya duduk. Matius 24 kan? Matius 24 ayat ayat nomor 4 sampai nomor 5.
24 ayat 4 dan 5. ya, ayat 4 dan 5. Jawab Yesus, kita baca dulu Bang ya. Iya. Jadi di dalam Matius pasal 24 dari ayat 4 saya baca ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, dari kedua ayat ini kan sudah jelas sekali, dan itu sudah pernah terjadi bro. Ada orang yang mengaku dia adalah Mesias, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang Mesias, dia tidak tahu apa-apa tentang ajaran Mesias. Mengaku aja sebagai Mesias gampang kan, tetapi yang menjadi standar apakah itu benar Mesias atau bukan, yang jelasnya Mesias itu sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Kemudian kalau kemudian ada orang yang datang lalu ngaku Mesias, nah kita lihat dari acaranya kan begitu. Anda mencoba Itu pasti untuk sesat. Enggak, bukan begitu caranya. Murid Yesus itu Yahudi. Mereka diminta Yesus waspada supaya orang Yahudi ini jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat kepada murid Yesus yang Yahudi ini. Orang yang datang memakai nama Yesus Kristus itu bukan dari golongan mereka. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada orang-orang Yahudi murid Yesus di tahun 33 ini? Ngaku-ngaku bertemu Yesus, menerima firman dari Yesus, mendapat pengajaran dari Yesus, mengaku pengikut Yesus, kemana-mana Yesus. Itu siapa? Nah kira-kira menurutnya Bro Zuma siapa itu? Kami Siapa lagi tahu. kalau bukan Kristen siapa lagi? Kan cuma Kristen. Kami kan tidak pernah mengaku kami adalah Mesias. Lah, bukan masalah Tapi kami mengaku adalah saudara. kami adalah Jangan ke situ dulu. pengikut Yesus. Jangan di situ dulu. Orang Oke. ini mengaku pengikut Yesus. Mereka datang, kalian datang ke suatu tempat. Itu kalian pakai nama siapa? Yesus Kristus kan? Yang kalian bawa, kami adalah pengikut Yesus Kristus. Kan Yesus mengatakan kepada Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian di sini siapa? Yahudi. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku. Nah, Kristen ini datang memakai nama siapa? Ketika mereka datang kepada murid-murid Yesus yang asli, mereka mengatasnamakan siapa? Paulus misalnya, begini Bang. contoh Paulus bertemu dengan siapa menurut Paulus? Yesus Kristus kan? Ketika Paulus datang kepada murid Yesus, saya bertemu dengan Yesus Kristus loh. Murid menerima pesan dari gurunya agar waspada kan kepada orang-orang yang datang memakai nama Yesus Kristus kan? Artinya orang yang datang menjual ajarannya mengatasnamakan Yesus Kristus. Kalau bukan Kristen lalu siapa bang? Oke, begini Bang Zum. Oke, nggak silakan. apa-apa ya, nggak apa-apa. Kalau memang itu hasil analisa dari Bang Zum, nggak apa-apa. Yang penting bukan dengan sengaja mempelesetkan ayat itu, khusus kedua ayat itu. Jadi menurut saya dan semua kita yang memiliki pemikiran yang cukup, sudah jelas nih apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Kita tidak meraba-raba atau nggak perlu menafsir lagi apa maksud Yesus itu, karena di sana penekanannya orang yang memakai nama Yesus bukan hanya semata-mata pengikut Yesus, tetapi memakai dengan nama Yesus dengan mengklaim dirinya dia adalah Mesias itu. Bukan hanya pengikut Yesus seperti yang Bang Zuma sampaikan, tetapi ketika ada orang datang memakai nama Yesus atau memakai ngaku Mesias dan dia mengklaim dirinya dialah Mesias itu loh Bang. Nah itulah penyesat itu. Nah orang Kristen kan tidak mengaku kami tidak mengaku kami Mesias. Kami pengikut Yesus. Itu maksudnya. Oke. Gampang sekali ya.
Oke. Kalian mengajarkan agama Kristen ini memakai nama siapa? Kami mengajarkan kekristenan itu dengan bukan dengan sesempit itu, Bang Jum. Iya, enggak, maksud saya Kristen ini menyebar ke seluruh penjuru pakai nama siapa? Nama bom-bom kah atau nama Yesus? Itu dulu. Nama Yesus lah. Nama Masa Yesus. Nama bom-bom. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Memakai namaku dalam arti Dan mengaku berkata, diri sebagai Mesias, kan? Tidak mesti begitu. Tidak mesti orang itu akulah Yesus, tidak mesti. Nah, sesuai dengan ayat itu? Enggak. Itu multitafsir, Bang. Bisa diartikan. Enggak. Bang Jum, baca dulu ayat 5-nya, Bang Jum. Ya. Kita baca dulu, Abang. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Akulah Mesias. Aku Begitu, Yesus. Saudara. Artinya begini. Artinya orang itu datang mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Bukan begitu, Bang. Itu memplesetkan itu namanya. Bukan orang itu datang dan berkata itu Mesias, tetapi orang itu muncul lalu mengklaim dirinya sebagai Mesias supaya dia dianggap sebagai Mesias, dihormati sebagai Mesias, padahal bukan. Nah, itulah penyesat. Oh gitu. Iya dong. Oh, jadi kalau dikatakan bahwasanya orang-orang ini yang datang itu adalah harus mengaku Kristus gitu. Itu baru disebut penyesat. Orang itu bukan mengakui Kristus, tetapi orang itu mengakui dirinya Kristus. Itu. Orang itu mengaku Kristus. Orang itu mengaku Kristus. Dirinya. Iya, mengakui dirinya. Mengakui dirinya, akulah Kristus atau akulah Mesias. Itu orang brengsek. Oh begitu. Iya dong, ayat 5 itu kan jelas, Bang Jum. Oke, baik. Saya ikuti irama Anda ya. Saya ikuti irama Anda. Bukan irama saya, Bang, tapi kata Alkitab. Orang banyak itu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi menurut saudara, orang itu mengaku Mesias. Yes, Oke, dia baik. mengaku dirinya Mesias, lalu kemudian berkesempatanlah dia untuk menyesatkan banyak orang karena orang yang tidak tahu, berarti baik. inilah Mesias, ayo kita ikuti dia, padahal bukan. Oke, baik. Oke ya. Jadi bukan kata saya, bukan irama saya, Bang. Makanya tadi saya itu perkataan Alkitab. Silakan. Bang. Oke, baik. Makhluk yang datang kepada Paulus itu mengaku siapa? Makhluk yang mana yang datang kepada Paulus? Banyak yang datang kepada Paulus. Ketika dia ke Damsik. Oh, itu ketika Paulus ketika di Damsik, dia mendapat semacam apa itu ya? Semacam penglihatan. Dia yang datang kepadanya mengaku siapa? Jangan ketawa dulu. Enggak, yang datang kepada Paulus itu memakai nama siapa? Yesus. Oke, memakai nama Yesus. Bukan memakai. Sebentar, Bang. Bukan memakai nama Yesus, Bang. Bukan memakai nama Yesus. Tetapi Yesus sendiri. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dari mana? Ketika Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus? Dari perkataan itu, bro. Dari perkataannya. Sekarang penyesat itu berkata apa? Loh, dari mana Anda tahu bahwa itu penyesat? Enggak, saya tanya dulu kepada saudara. Bang Juma selalu begini, saya Bang. Tanya dulu, saudara. Kita santai, Bang. Kita santai, Bang. Kita santai. Kita santai, Bang. Sekarang oke. Silakan. Sekarang Bang Zuma mengatakan suara itu suara penyesat. Ya. Sekarang saya tanya. Sekarang, kalau Bang Zuma mengklaim itu adalah suara penyesat, dari mana Anda mengatakan begitu bahwa itu suara penyesat? Oke, baik ya. Yesus berkata di dalam Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Kita buka. Silakan Anda buka. Yohanes
Yohanes 16. Iya, silakan Anda buka. Ayat berapa? 7, 8 dan seterusnya. Satu perikop atau satu bab boleh Ayat Anda tunjukkan. 7. Enggak, bagian ayat tertentu lah, jangan satu perikop lama kali kita. Oke. Yohanes 16, perikopnya pekerjaan penghibur. Oke Bang, dari ayat berapa kita baca? 7, 8 dan seterusnya. Seterusnya kok banyak sekali. Ya, kalau Anda butuh saya ajarkan, tambahkan lagi dalilnya. Fokusnya di 7 dan 8. Ayat yang Bang Juma angkat itu yang mana? Dua ayat 7 ya, dan 7, 8 dan Baik, seterusnya. kita baca. Silakan. Ya. Ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Puji Tuhan. Oke. Ya, silakan. Oke. Yang datang setelah Yesus pergi siapa? Yang datang setelah Yesus pergi, Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Mana yang betul? Yang datang Yesus atau yang datang Roh Kudus? Oke. Jadi begini Bang Zum. Begini Bang Zum ya. Ini Oke, namanya bagian saya sekarang. ini Bagian- namanya menangis tapi mencoba untuk tertawa. Oke, terima kasih. Aku akan pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, dia tidak datang. Aku harus pergi. Jadi setelah Oke. aku pergi, siapa yang datang? Aku atau oknum lain? Jawab. Oke, Oknum saya lain jawab atau bro. aku yang datang? Baik. Oknum lain atau aku? Silakan. Kalau itu yang dipermasalahkan, lalu tidak memperhatikan konteks dari setiap ayat, maka Tadi ku terjadi bilang kesalahan baca besar. dan seterusnya Anda tertawa. Dalil Sabar. mana? Dalil mana? Sabar dulu Bang Zum, sabar dulu. Izinkan saya memberi penjelasan. Oke. Silakan. Kalau Silakan. kita melihat perikop Yohanes tadi yang kita baca, ya sabar dulu dong. Yang datang Yesus atau oknum lain? Sabar dulu dong, biar saya menjelaskan ayatnya. Enggak usah cari celah untuk lari. Yang Loh, datang di atas- Yesus, Yang datang Yesus atau pribadi lain. Yesus yang Perhatikan, datang Bang atau Jum. pribadi lain. Di atas itu Bang Zum, Yesus Anda yang bertanya. datang atau pribadi lain. Di atas itu kan Anda bertanya dengan topik itu, maka kami harus memberi jawab. Saya Maka bertanya berilah. supaya jelas. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus sendiri atau oknum lain? Menurut Makanya Yesus. diperhatikan ayatnya Bang. Makanya diperhatikan ayatnya. Mulai sakit. Kedatangan janji Yesus tentang Roh Kudus itu datang menghibur atau memberikan penerangan, memberikan berdarah. tuntunan Mulai bagi setiap orang. Mulai berdarah. Lihat perikopnya Yang bro. datang setelah Yesus, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, dia oknum lain ini tidak datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi, yang datang Yesus atau oknum lain? Ketika Yesus memperlihatkan dirinya kepada Paulus bukan dalam bentuk visi, tetapi dalam bentuk penglihatan. Paulus tidak melihat sosok pribadi, bro. Makanya saya Paulus tidak bertanya melihat. sama saudara, siapa yang datang kepada Paulus? Anda mengatakan Yesus, sementara Yesus mengatakan yang datang setelah aku bukan aku. Kalaupun ada yang datang memakai nama aku, itu penyesat. Iya. Kalau Yesus datang kepada Paulus untuk memperlihatkan, menunjukkan Itulah kepada penyesatnya. Paulus Makanya tentang di sini, Yesus. makanya kuncinya. Tapi kalau masalah kedatangan Roh Kudus di sini sebagai penghibur, Makanya kuncinya. Jangan disamakan. Makanya kuncinya yang datang setelah Yesus itu sopo. Siapa yang datang setelah Yesus? Aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, dia penghibur itu tidak datang. Ya aku pergi dong. Yang datang aku lagi. Bukan. Berarti yang datang kepada Paulus itu penyesat.
Masih kuat bertahan, masih kuat. Masih kuat. Dibuka. Mic-nya dibuka. Masih kuat bertahan. Kalau masih kuat saya naikkan levelnya nih. Kalau masih kuat. Ayo. Ayo. Udah di mute saudara. Aduh, saya udah di Oke. mute saudara. Oke. Sekarang saya tanya. Aduh, nggak boleh. Sekarang saya Jangan tanya. di-mute dulu. Sekarang saya tanya. Yang datang setelah Yesus pergi menurut Yesus, Yesus kah atau oknum lain? Jawab. Bang Jom, makanya saya makanya tadi saya jelaskan tadi. Bang Jom. Perhatikan. Bang Jom, udah Iya. Anda turun. Saya nggak butuh pembohong. Aduh, takut ya. Dengan hormat saya minta Anda Takut turun. diberi penjelasan. Dengan hormat saya Takut minta Anda diberi turun. penjelasan. Saya dengan Takut hormat diberi saya minta. penjelasan. Dengan hormat Inilah saya minta karakter Anda Muslim. turun. Makasih. Anda nggak bisa. 3 kali saya tanya. 3 kali sudah cukup. Ya. Tidak perlu menang kalah. 3 kali sudah cukup bagi saya untuk mengetahui bahwa Anda itu mencoba untuk menutupi kebotolan dan kebohongan Anda. Tema saya belum tergoyahkan. Saya belum naik level. Ingat ya. Anda tadi mengatakan banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Untungnya Anda itu pembohong. Kalau tidak Anda saya bal-balin di sini. Karena menurut Paulus semua Kristen itu adalah Kristus. Saya sanggup memberikan data itu. Semua Kristen adalah Kristus. Saya bisa memberikan data itu. Saya kantongin data itu. Makanya aku bilang, kalau Anda masih kuat bertahan, saya naikkan levelnya. Tapi ternyata Anda cuman pembual. Anda tidak bisa menghadapi saya berdialog dengan akal sehat, kecuali hanya jurus tipuan. Ngapain orang licik di sini? Gak perlu. Cukup saya perlihatkan kepada khalayak banyak, kamu penipu, kamu pendusta, kamu licik seperti iblis yang datang kepada Nabi Adam. Silakan teman, selamat malam. Jangan jadi orang licik kayak tadi. Penipu. Malam. Iya, malam. Dari mana? Katolik, Protestan? Aku Protestan, Bang. Protestan. Silakan, orang banyak yang memakai nama Yesus itu Islam atau Kristen? Kristen, Bang. Jadi yang penyesat itu siapa? Muslim. Lebih parah lagi nih. Lebih parah lagi nih kayaknya. Saya tanya Anda, apakah Anda pandai bahasa Arab? Ana mahir fil lugatil Arabiyah. Limaza? Cuma tahu itu saja. Limaza? Cuma tahu itu saja. Limaza? Muhammad orang mati disembah. Udah, Anda turun bang, Anda turun di bawah. Saya tidak ingin kemudian maki-maki Anda di sini. Anda sudah tua, nggak enak kalau saya maki-maki Anda kan ya. Mending Anda turun di bawah. Selamat malam Bang Zuma. Siap. Katolik Protestan bang? Katolik. Ya, silakan bang. Jadi Tema. Bang Zuma, Siap. kita ini debat sampai kiamat pun semua orang punya emosi dan semua orang punya pikiran sendiri ya. Pikiran. Kita- Tapi Kristen di dalam menelaah, di dalam mempercayai agamanya tidak pakai akal bang. Itu masalahnya. Kalau Kristen itu menggunakan akalnya dalam beragama, dalam merangkul dan menganut agamanya, pasti meninggalkan Kristen. Saya yakin itu. Kenapa Anda katakan gitu? Karena tidak masuk akal Tuhan dibunuh manusia. Ya, itu karena memang tujuannya bukan Tuhan dibunuh manusia, kemanusiaan itu dibunuh oleh manusia. Lah berarti yang menebus kalian ini manusia dong, bukan Tuhan. Ya, kan firman yang menjadi manusia, tetapi dalam diri manusia ada Firman menjadi manusia. Firman menjadi matahari. Bedanya? Bedanya, kuasa Tuhan telah membentuk satu daging di mana di dalam ada manusia dan firman-Nya. Lah, yang lainnya apa bedanya? Bedanya Yang lainnya? begini.
Yang lain saya dengan kamu tidak ada firman, kita hanya manusia. Kata siapa? Yesus mengatakan Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan hanya dari roti tapi dari setiap Jadi, firman Bang yang Zuma, keluar dari mulut Tuhan. Kita sampai Tunggu dulu. kiamat, Tunggu dulu. Tunggu. Ah, Yesus mengatakan dalam Matius 4 nomor 4, manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. ya benar. Saya dan Yesus sama. Apa yang Anda ingin tontonkan di situ? Yohanes 6 kenapa? Begini, kita debat gimana pun juga, yang kita ingat adalah Yesus yang turun dari sorga. Kamu Yesus- kalau saudara, Iya. kamu kalau ikut Yesus yang turun dari surga, kamu Benar. tidak mungkin menjadi Kristen. Tidak mungkin. Karena apa? Yesus yang turun dari surga itu yang menurut saudara itu adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Kalau yang Anda katakan iblis yang turun dari surga yang Anda ikuti, itu juga betul. Yang Anda ikuti adalah iblis dari surga, betul memang. Iblis itu memakai nama Yesus. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat, planos, iblis, pembohong, penipu yang datang kepadamu memakai namaku, Kristus, Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang Anda ambil ayat adalah di sini 24. Tapi kalau Anda lihat di sini, ini apa orang apa? Kanaan. Ini bukan orang Israel ini. Ini Ya, bangsa memang di luar Israel. Memang betul. Dan karena imannya dia diselamatkan. Kata siapa? Iya. Kata Karena siapa? Kata siapa imannya diselamatkan? Karena imannya dia disembuhkan. Hai ibu. Besar imanmu. Besarlah imanmu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Kehendaki. Apa yang kau kehendaki? Apa yang Jadi- dikehendaki ibu itu? Apa yang dikehendaki ibu itu? Anaknya sembuh, anaknya sembuh. Sembuh. Ya, maka Sembuh. Sembuh tok. Sembuh. Sembuh Ya, tok. sembuh. Berubah nggak dia menjadi domba? Itu juga anaknya sembuh. Berubah nggak orang itu menjadi domba? Iya, itu domba itu bahasa kiasan. Kena zumba. Kamu Saudara, domba itu hiasan untuk Bani Yakub, bukan di luar Bani Yakub. Itu menurut Anda. Yeremia 50 Saya- nomor 17. Yeremia 50 nomor 17. Yakub adalah domba. Keturunan Yakub adalah keturunan domba. anjing kau Juma, congor jak. Di luar daripada Bani Yakub itu disebut anjing. Oke? Di luar daripada Juma, Bani Israel itu disebut anjing. Anda tahu ya, sejarah orang Kanaan itu orang yang membakar anaknya, bayinya Mau untuk membakar alam mereka. Karena kemanapun. Yesus mengatakan tidak layak roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata anjing itu? Benar Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatannya daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini perjanjian lama. Itu Kemudian dalam betul. perjanjian lama Tuhan Itu benar sekali. Itu benar Ya. sekali. Itu benar Makanya sekali. Yesus turun. Itu benar sekali. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan aliteng. Gak ada hubungannya dengan aliteng. Yang dimaksud Yesus itu ada di dalam kitabnya Yesus sendiri, pengakuan Yesus. Kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Paham itu ya? Jadi kembali kepada tema. Juma. Sabar dulu, Bang. Kamu datang. Kemana saya harus datang? Kemana saya harus pergi? Kemana saya harus pergi? Zuma, Saya datang nggak pernah takut sama kalian. Zuma, Saya nggak pernah takut sama kalian, nggak pernah takut. Bagi saya kalian Injil di sini, apa kata? Bukan- Katanya Injil di sini.
Aku akan mengatakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, ada nggak di situ? Perjanjian Ada nggak? yang telah kuadakan kepada nenek moyang mereka. Makanya jawaban tadi perjanjian baru itu Aku diadakan agar akan keselamatan. perjanjian baruku adalah baca nomor 33-nya. Iya, memang Perjanjian benar. barunya apa? Apa perjanjian barunya di situ? Perjanjian baru Nah, nomor 33 kau baca. Nomor 33 kau baca. Apa bacanya di situ? bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. pada Melainkan. waktu aku memegang tangan mereka. Melainkan apa? Islam set. Melainkan apa? Perjanjianku. Bentar, mana ini? Bentar. Nomor 33-nya apa? Aku Iya, akan benar. Apa perjanjian nomor 33-nya apa bunyinya? Tetapi perjanjianku kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, menuliskannya dalam batin mereka, maka aku akan menjadi Allah bagi mereka. Allah bagi mereka. Apa yang ditanamkan sebagai perjanjian baru di situ? Iya, Taurat. 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 Berarti Maka kata Taurat Yesus- berarti Taurat itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Ya, perjanjian lama, tapi di sini dikatakan perjanjian baru. Iya benar. Taurat itu adalah perjanjian baru. Orang Kristen penyamar, orang Kristen penyesat inilah yang melantik kitabnya orang Yahudi sebagai perjanjian lama supaya mereka bisa menjual surat-surat Paulus yang Paulus terima dari Sibilisis. Halilintar. Kamu ditampar Bibelnya Yahudi. Sebelum Anda membuka data, pelajari dulu. Karena Bang Zuma lebih dulu belajar Bible daripada kalian. Gitu saudara. Ya, jadi perjanjian baru Tuhan kepada Yahudi itu adalah Taurat. Jadi konsep Kristen mengatakan bahwa Taurat itu perjanjian lama itu bullshit. Itu penipuan, penyesat. Hanya penyesat yang mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama. Siapa itu? Aliteng. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, orang banyak yang menyesatkan itu adalah mereka yang menjual nama Yesus siang dan malam ke seluruh bangsa. Memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang banyak. Dan kelompok yang menggunakan nama Yesus kemana-mana itu hanya Aliteng, tidak ada yang lain. Kami memakai nama Nabi Muhammad, Hindu, Krishna, Muhammad itu Buddha, bukan Siddhartha Nabi, Gautama dan dimanapun seterusnya. juga ya. Oke? Gimana pun juga Muhammad itu dari bawah Zuma. Yesus itu dari atas. Satu-satunya kemudian yang memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang itu hanya kalian Kristen, tak ada yang lain. Bang Zuma, Iya dong. Bang Zuma. Sampai bila Bang Zuma? Nah, lalu yang menggunakan nama Yesus Kristus kemana-mana siapa selain Kristen? Ada nggak? Tidak ada Bang Zuma. Nah, Itu berarti hanya Kristen pikiran aja kan? Anda. Berarti Kristen aja kan? Itu hanya pikiran Anda, Yesus, Bang Zuma. enggak, itu dalil. Matius Bang 24 Zuma. nomor 4 nomor 5. Waspadalah, ingat ketika Yesus mengajar, tidak ada orang Kristen muridnya. Murid Yesus itu semuanya orang Yahudi. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa dari luar Yahudi? Kutanya samamu. Siapa dari luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus? Siapa? Siapa dari luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus dari luar Yahudi maksudnya? Maksudnya? Kok bertanya lagi? Siapa Maksudnya, di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus? Siapa? Siapa di luar Yahudi mau memakai nama Yesus Kristus? Kristen itu datang semua dari Yahudi. Udah Kristen. Dah. Terima kasih. Benar nggak? Apa? Kristen mula-mula itu semuanya dari Yahudi, murid Yesus itu. Anda Paulus juga ada dari Yahudi. mengatakan Kristen mula-mula dari Yahudi itu sudah menggenapi nubuatan Yesus. Sebab Mesias palsu dan Nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen berasal dari murid, berarti itulah murid yang disesatkan oleh Kristus palsu itu. Menggenapi Matius 24 nomor 23, 24, 25, nomor 26. Selesai kita kan?
Tidak begitu Bang Suma. Apanya lagi? Kristen juga. Apalagi? Di dalam Kristen juga ada orang yang menyesatkan. Apa? Tapi bukan Bukan gereja begitu. itu. Enggak, salah, Bukan- salah. bukan Orang artinya banyak. gereja itu. Ini ucapan Yesusnya datang kepada Yesus, kepada muridnya. Yesus mengatakan kepada muridnya Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang datang kepada Yahudi memakai nama Yesus, Bang Zuma mau diskusi apa? Islam atau Kristen? Itu dulu. Yang datang memakai nama Yesus Kristus kepada Yahudi, Islam atau Kristen? Di luar kelompok Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus itu kan cuman kalian. Saudara Ini Ustadz saya- Santri kamu kalau mau sama-sama diskusi diskusi buka apa? kamera bang. Buka kamera kalau mau diskusi bang. Oke, Buka baik. kameranya. Syukran saudara Afan. Dah ya. Kalau Anda tidak merasa penyesat, silakan carikan saya kelompok di luar kelompok kalian yang ke seluruh dunia menyesatkan banyak orang dengan menggunakan nama Yesus Kristus. Silakan cari. Kalau ada selain kalian, Anda tidak akan temukan. Oke Bang Zuma. Oke juga. Ya, jadi ini Abang Zuma lihat dulu baik-baik. Abang Zuma Apa yang- perhatikan di sini. apa ini yang adalah saya siapa harus nih lihat? Bang Zuma? Itu saya. Ini Bang. Siapa Itu nih? itu saya. Kenapa? Kenapa, ya Bang? udah Bang Zuma nggak boleh, boleh. Kenapa? Jelek-jelek begitu. Saya mandi 3 kali minimal. Minimal saya mandi itu 2 kali dalam sehari. Ayo. Berarti saya ganti sempak minimal 3 kali sehari. Ada yang disembah olehmu. Biar jelek, yang penting rajin ganti sempak. Ketemu lagi teman. Ketemu lagi deh. Iya. Suaranya udah bagus gak? Kekecilan lagi nanti. Aduh, apa? Suaranya kadang kecil suaranya bang. Iya memang. Ya udah syahadat belum? Kenapa? Udah syahadat belum? Ya jar kita tuh udah. Suaranya kecil sekali abang ini. Suaranya selalu gangguan suara. Ya agak kecil ya bang. Ya nggak bisa dengar baik. Di bawah mendengar nggak teman-teman di bawah? Suaranya nggak kedengaran abangku, nggak kedengaran. Iya Bapak, bentar aja Bang. Hah? Kecil nih, orang banyak yang mana itu orang banyak yang ada dong orang di sana. Yesus mengatakan Matius 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Penyesat itu datang memakai nama Yesus Kristus. Cuman ini caption orang banyak yang disesatkan Kristus itu salah. Ada Kristus palsu yang menyesatkan banyak orang, dan ada orang yang disesatkan juga memakai Kristus palsu ini kemana-mana gitu. Kena dua-duanya bang. Caption itu diganti dan jangan seperti itu, kalimatnya itu loh nggak cocok. Siapa orang banyak yang disesatkan Kristus itu pertanyaan. Tadi kamu bilang kebiasaan berarti bukan yang asli. Ada Kristus yang menyesatkan, yaitu yang palsu. Makanya tambahi itu aja ya, tambahi ya. Orang banyak yang disesatkan Kristus. Tambahi, oke.
Oke, kalau bisa membuat saudara senang, kita ganti. Bukan, ini HP-nya pernah jatuh, bukan masalah macam disengaja, tidak. Gini, ku ikuti maumu kawan. Orang banyak korban Kristus palsu, nah gitu. Gak apa-apa. Salah lagi. Nah, sekarang orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu yang mana? Yang kamu bilang itulah. Nah, Bacaan tadi kan, bahwasanya ada waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat itu memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, siapa yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus Kristus? itu tadi, ada yang palsu. Berarti kalau ada yang palsu, ada yang asli. Nah, sekarang siapa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus ini? Palsu itu tadi. Siapa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus? Iya, bisa salah satu, cuma lah. Saya nggak pakai nama Yesus Kristus, enggak. Saya memakai nama Nabi Muhammad kalau saya. Yang datang kepada murid Yesus, kan itu Yesus berbicara dengan muridnya di atas Bukit Zaitun. Murid bertanya, guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman? Gitu. Kenapa YouTube-nya? YouTube-nya kenapa? Tunggu ya, tunggu. Katanya bermasalah YouTube-nya. Iya, kecil-kecil suara aku katanya. Enggak lah. Bang Tom, Iya. katanya suaraku kecil. Sabar bang, sabar. Itu. Jadi Yesus mengatakan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus kan cuman Kristen. Yang datang kepada murid Yesus orang Yahudi kan cuman Kristen, bang. Nggak ada yang lain. Jadi orang Yahudi harus mewaspadai ya orang Kristen, karena hanya orang Kristen lah yang memakai nama Yesus Kristus. Islam enggak, Hindu enggak, Buddha enggak, dan memang yang kontak langsung dengan Yahudi kan cuman Kristen, bukan kelompok lain. Yang datang kepada Yahudi ya Kristen. Dari mana kau tahu? Ada pada zaman itu udah ada Kristen. Jadi siapa yang datang kepada orang Yahudi kalau bukan Kristen? Paulus. Iya, mereka disebut di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang Yahudi mengatakan apa? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dia adalah tokoh dari agama Kristen. Berarti Paulus ini Kristen. Siapa? Paulus ini Kristen berarti. Dari mana kau tahu itu? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa di sana tertulis? Orang-orang Yahudi berteriak
bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Baca dalilnya, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Baca. Mana juga berkata Paulus bahwasanya dia adalah seorang Kristen. Di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Itu perkataan Paulus itu. Bukan perkataan Paulus. Itu perkataan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kan. Terus di Lukas menceritakan bahwa Paulus ketika dia di Antioquia, Paulus itu dengan murid-muridnya disebut Kristen. Nah, berarti saat itu sudah ada Kristen. Berarti orang banyak yang dimaksud di situ ya Kristen, siapa lagi? Yang datang berkontak, yang datang berhubungan langsung dengan murid Yesus itu adalah Kristen. Berarti orang banyak yang menggunakan nama Yesus Kristus itu ya Kristen. Siapa lagi? Kita mau nuduh Hindu nggak mungkin, Buddha nggak mungkin, Islam apalagi? Siapa yang bilang bahwasannya saya Kristen di ayat tadi? Lukas, asisten Paulus. Lukas sendiri yang menyatakan itu. Lukas yang mengatakan itu. Lukas. Iya. Dikatakan bahwasannya yang benar-benar juga menjadi Kristen ada di situ gitu. Paulus dikatakan di sana, Paulus ini adalah tokoh dari Kristen. Tokoh dari Kristen. Dan kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor, dia tidak mengikuti itu tadi ajaran Kristus. ya itu dia bertobat di situ. Dia bertobat, dia mentahirkan diri dan dia mempersembahkan kurban. Gara-gara dia sudah mengajarkan orang-orang di luar Yerusalem untuk makan babi dan tidak bersunat. Dia bertobat dari ajaran itu. Baca itu, Bang. Itu bukan inti. Kenapa bukan inti? Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran makan babi. Nah, bukan itu. Paulus bertobat karena menganiaya yang bukan, salah. Tidak ada itu, nggak ada. Dia bertobat dari mengajarkan orang nggak bersunat. Baca. Dan dia bertobat karena mengajarkan orang makan babi. Tuh, tidak ada tuh. Siapa kamu membahas Alkitab? Alkitab itu udah berapa kali di konsili. Orang Kristen menjadi Kristen itu bukan karena dia paham ini. Mereka menjadi Kristen karena doktrin, dogma dari orang tua, bukan dari karena paham ini. Dulu kau tuh, kalau kamu ngerti, udah berapa kali konsili? Konsili umat Katolik udah berapa puluh kali? Konsilinya umat Katolik? Iya. Kalau perlu konsili lagi dia. Udah sering konsili, dan konsili terakhir itu menetapkan firman menjadi Tuhan. Apa fungsinya konsili? Konsili itu fungsinya untuk menetapkan sebuah dogma atau doktrin dalam sebuah agama. Itu Yesusnya tadi bukan Tuhan, berubah menjadi Tuhan di abad keempat, tahun 325 Masehi. Itu konsili Nikia. Dia tetapkan Yesus menjadi Tuhan di konsili tersebut. Terima kan? Dapat. Iya, Yesus itu Tuhan yang dilantik melalui konsili. Kalau tidak dapat, apa mau
Iya, sasaran saya adalah mereka yang masih menggunakan akal sehat. Akal sehat itu dipakai orang-orang Kristen. Akal sehat tidak dipakai. Justru dipakai lah akal sehat makanya. Alah, kalau dipakai, kenapa bertuhan kepada Tuhan yang dilantik oleh Paulus? Gimana Paulus? Roma 14 nomor 9. Apa kata Paulus? Aku melantik. Yes. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Itu dalilnya. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang mati dan orang-orang yang hidup. Dilantik dia. Tuhan kok dilantik, Bang? Orang Yahudi itu sudah punya Tuhan, ngapain lagi lantik anak orang? Katanya berakal. Ya, kenapa Tuhan yang dilantik yang dituhankan? Di mana dilantik? Yohanes 4, Roma 14 nomor 9. Tempat. Roma 14. Tempatnya di mana? Roma 14 nomor 9. Iya, itu tertulis tempat di mana. Harus Di Kristen lah. Di Kristen. Di mana lagi tempatnya Tuhan dilantik? contoh gini loh. Contoh gini. Di Jepang. Contoh gini di Jakarta. Di Roma. Karena surat Roma itu diperuntukkan untuk jemaat yang ada di Roma. Kenapa? Tertulis tidak tempatnya itu di ayat tadi. Tertulis. Di mana coba? Buka. Roma 1 nomor 7. Saya sudah bacakan Roma 1 nomor 7. Tertulis di situ. Kayak mana cerita? Anda minta di mana tempatnya? Saya tunjukkan dalilnya. Terus kemudian Petrus mengatakan Yesus orang yang disalib itu juga dilantik menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Petrus yang mengatakan itu. Petrus mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi melantik orang yang disalib itu untuk menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi orang Yahudi semuanya harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan oleh Tuhan menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Gak usah kau bahas. Ada dalilnya, Bung Ali kan bertanya, jadi saya kasih tunjuk dalil. Saya kasih dalil, Anda bertanya di mana, saya kasih dalil. Petrus menjelaskan bahwa orang yang disalib itu adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhan yang benar. Untuk siapa Tuhan itu dilantik? Untuk angkatan jahat. Sama seperti dalam Al-Quran, surah Al-Araf ayat 27 nomor ayat 27 dan ayat 30. Karena mereka tidak beriman, maka aku jadikan iblis itu sebagai sembahan-sembahan mereka. Nah, orang yang tidak beriman kepada Yesus malah ingin membunuh Yesus, maka Tuhan mengatakan, Petrus mengatakan, orang Israel harus tahu bahwa oknum yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Jadi barang siapa yang percaya kepada penyaliban,
berarti dia adalah angkatan jahat. Di mana dikatakan? Aku tambah-tambah. Saya tidak menambahi, Bang. Saya tidak menambahi. Makanya orang yang menyalibkan itu bertanya kepada Petrus di data nomor 40-nya. Apa kata mereka? Lalu apa yang harus kami lakukan, wahai Petrus? Bertobatlah dan segeralah menyelamatkan dirimu dari angkatan jahat ini. Nah, baca nomor 40-nya, Bang. Angkatan jahat itu yang menyalib Yesus dan yang percaya kebangkitan pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 nomor 40. Orang-orang Farisi ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, berikanlah tanda kepada kami." Yesus menjawab, "Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Orang Kristen percaya nggak kebangkitan hari ketiga? Percaya. Berarti Kristen adalah angkatan jahat berdasarkan dalil itu. Paulus seorang Farisi kan, Bang? Paulus seorang Farisi kan? Filipi 3 nomor 5. Paulus mengaku, aku adalah Ibrani asli dari garis Farisi, disunat pada hari ke-8. Aku dari Benyamin. Itu Paulus mengatakan. Yesus mengatakan orang Farisi adalah angkatan jahat. Paulus adalah orang Farisi. Paulus mengajarkan kebangkitan hari ketiga. Paulus mengatakan untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Itu dalil, Bang, dalil. Jadi orang yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Orang yang percaya kebangkitan itu orang dari angkatan jahat gitu. Iya, Yesus yang mengatakan itu. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 14 dan juga Yohanes 12. Sekarang saatnya penghakiman akan dunia. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Sekarang berarti abad pertama. Saat itu juga angkatan, dia katakan sekarang penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia datang dan dilemparkan keluar. Sekarang juga penguasa dunia. Ketika ada yang keluar dari kubur, oknum itu mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ayo. Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Siapa penguasa dunia menurut Yesus, Bang? Iblis. Siapa yang diberi angkatan jahat? Kebangkitan pada hari ketiga. Yang bangkit pada hari ketiga ini mengatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia, di surga, di dunia. Ini siapa ini? Kata Yesus, iblis. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, menjadi muridku. Berarti siapa yang menjadi murid orang yang keluar dari kubur ini adalah murid Sibilis Isis, penguasa dunia. Makanya, Bang, coba Anda lihat. Anda makan babi, Anda makan anjing, Anda makan kera, makan monyet, makan kecoa, makan tikus, makan semua. Anda makan. Siapa yang mengajarkan makan seluruh binatang? Yang mengajarkan memakan seluruh binatang, makanan dihalalkan itu siapa? Iblis kan? Iblis kan, Bang? Di Taman Eden yang mengajarkan kepada Adam untuk makan seluruhnya itu siapa? Iblis. Ketika Tuhan datang mengajarkan jangan kau makan ini, iblis datang, makan aja gak apa-apa.
Ketika kemudian Tuhan datang kepada Musa, jangan makan babi. Iblisnya datang ngapain? Iblisnya makan babi atau jangan makan babi? Ayo bang. Ketika ada perintah jangan makan ini, iblisnya datang mengganggu. Iblisnya mengajarkan makan atau jangan makan. Pasti disuruhnya makan. Itu kerjaan iblis, itu selalu bertentangan dengan Tuhan. Di dalam Kejadian 1 nomor 28, Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati. Kejadian 5 nomor 2, Adam laki dan perempuan anak keturunannya diberkati. Tidak ada Adam dan keturunannya itu dikutuk, tak ada. Tidak ada mewariskan dosa. Yang dikutuk iblis. Kau mau berkhotbah atau mau Ya, ya udah silakan Anda jawab. Siapa orang banyak yang memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang? Kami kemana-mana, Islam masuk ke Indonesia memakai nama Nabi Muhammad. Hindu memakai nama Krishna, Brahma, Shiva. Buddha, Siddhartha Gautama. Kristen memakai nama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Saudara Evan. Ayo, aku balik lagi bang. Aku minta maaf tapi aku mau nanya sama bapak ini. Bapak udah berapa lama Nasrani pak? Katolik dia, kalau nggak salah. Demikian tadi kamu ini yang dimana perdebatan itu berlangsung, dan sebenarnya banyak sekali nih video ini. Sebenarnya bagus dari awal, itu bagus sebenarnya kamu ya. Cuman dikarenakan putus-putus ya, tidak internetnya ya mungkin ya, atau apa ya lah, putus-putus, tidak enak untuk didengar. Padahal awal-awal tuh luar biasa, pokoknya debatnya itu bagus gitu. Ada yang caci maki, ada yang macam-macam lah. Tapi itu sayang sekali ya, karena internetnya kurang bagus sehingga putus-putus gitu. Jadi tidak saya up ya, tidak saya cari yang yang tidak terputus-putus. Nah, di sini kamu ya, ketika orang-orang yang belum pernah menonton ya, belum pernah menyaksikan perdebatan ya lintas agama ini, mereka pasti akan terkejut. Dan kebanyakan dari mereka, sekalipun dia muslim, kadang-kadang dia menyalahkan umat muslim. Debater muslim itu dimarah-marah gitu ya, dihina-hina. Karena apa? Dia terkejut, dia kaget gitu. Karena menganggap bahasanya kita umat Islam ini dalam perdebatan itu mengolok-olok sesamaan mereka. Padahal tidak. Perdebatan ini memang sudah ada dari zaman dahulu kala, dan ya seperti itu. Sekalipun di komal-komal Kristen itu malah parah lagi, ketika mereka menghina-hina Islam, menghina-hina sesembahan umat Islam, menghina nabinya umat Islam, itu luar biasa dengan kekejiannya, dengan segala fitnahannya nih. Maka dari itu kalau di komal-komal Islam ya, kalau umat Islam mendebat mereka itu dengan dalil, tapi kalau orang Kristen ataupun orang kafir itu mendebat umat Islam itu dengan fitnah gitu. Dan itu dapat kita saksikan hari ini gitu ya. Tidak ada kami umat Islam itu mengada-ada, itu tidak ada. Justru malah mereka yang sedang mengada-ada, dan perdebatan ini terjadi pada mulanya itu dari pihak kekristenan dulu ya. Di medsos dahulu, di Google, menulis-nulis di Google, artikel-artikel di Google itu, bagaimana orang-orang Kristen itu menghina umat Islam. Demikian pun di YouTube, lalu di Facebook, di WA, luar biasa. Sampai ke StreamYard, ke Zoom, sampai ke TikTok ini, ini brutal. Di TikTok ini brutal sekali gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irib Desani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي